Latar belakang, kita semua pasti tahu ada sebuah negara adidaya di benua Amerika. Benua yang awalnya ditemukan oleh Christophorus Columbus yang bernama asli Cristopher Colombo pada 12 Oktober 1492. Dan yang diberi nama Amerika berasal dari nama orang pertama yang membuat peta Amerika, Amerigo Vespucci. Negara adidaya yang dimaksudkan di atas adalah Amerika Serikat. Negara ini sering disebut negara Paman Sam oleh orang-orang dari kalangan pekerja, tentara, dan orang-orang pemerintahan Amerika Serikat. Penyebutan Paman Sam atau Uncle Sam ini berasal dari nama seorang Amerika penjual daging, Samuel Wilson, yang sering dipanggil Uncle Sam. Dalam produknya ada inisial US yang sebenarnya berarti United States. Tapi teman-temannya secara berkelakar menyebut US sebagai Uncle Sam dan nama itu terus terkenal sampai saat ini. Tujuan pendidikan. Karakteristik utama sistem pendidikan di Amerika Serikat adalah sangat menonjolnya desentralisasi. Pemerintah federal Amerika Serikat tidak punya mandat untuk mengontrol atau mengadakan pendidikan untuk masyarakat. Adapun ketentuan dan aturan pemerintah federal mengenai kelompok-kelompok minoritas rasial dan orang-orang cacat. Pemerintah juga mendukung penelitian pendidikan, tetapi Amerika Serikat tidak mempunyai sistem pendidikan yang berpusat. Namun demikian tidak berarti bahwa pemerintah federal tidak memberikan arah dan pengaruh terhadap masalah pendidikan. Pemerintah federal juga ikut menghilangkan sistem sekolah yang memisahkan sekolah berdasarkan ras, khususnya antara orang kulit hitam dan kulit putih. Pemerintah federal menyamakan alokasi pendanaan sekolah, menyediakan akses pendidikan bagi orang miskin dan orang cacat. Tujuan pendidikan di Amerika Serikat antara lain: 1. Untuk mencapai kesatuan, 2. Untuk mengembangkan cita-cita, 3. Untuk membangun pengembangan individu, 4. Untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat, 5. Untuk mempercepat kemajuan nasional. Berikutnya yaitu struktur dan jenis pendidikan di Amerika. Setiap negara bagian menyediakan pendidikan secara gratis selama 12 tahun, mulai dari taman kanak-kanak sampai pada jenjang berikutnya. Dalam sistem pendidikan di Amerika Serikat terdapat beberapa pola pendidikan, yaitu taman kanak-kanak plus pendidikan dasar grade 1 sampai 8 ditambah 4 tahun SLTA. Taman kanak-kanak ditambah sekolah dasar grade 1 sampai 6 tahun ditambah 3 tahun SLTP ditambah 4 tahun SLTA. Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat taman kanak-kanak ditambah 12 tahun pada beberapa buah negara bagian, dilanjutkan 2 tahun pada tingkat akademi atau junior community college sebagai bagian dari sistem pendidikan dasar dan menengah. Pada tingkat pendidikan tinggi, struktur dan jenis atau jenjang pendidikan pada dasarnya dikelompokkan dalam 3 bentuk, baik pendidikan tinggi negeri maupun swasta. Pendidikan tinggi 2 tahun yang lazim disebut junior community atau technical college memberikan sertifikat dan kadangkala memberikan gelar Associate of Arts atau AA. Pendidikan tinggi 4 tahun yang menyediakan pendidikan strata 1 atau setara dengan S1 di samping pendidikan profesional atau program diploma. Level ini lazim disebut undergraduate. Tamatan program S1 diberi gelar Bachelor of Arts atau BA atau Bachelor of Science atau BS. Universitas yang biasanya terdiri dari berbagai fakultas yang menyediakan program-program diploma S1, pasca sarjana
S2 atau master, dan kebanyakan menyediakan program dokter S3. Para lulusan program S2 diberi gelar Master of Arts atau MA atau Master of Science atau MS. Lulusan program dokter atau S3 diberi gelar Doctor of Philosophy atau PhD atau Doctor of Education EDD dalam bidang-bidang tertentu seperti kedokteran, hukum, teologi, bisnis. Pada level S3 tersedia program-program spesialis. Sekolah guru di Amerika Serikat. Sekolah di Amerika Serikat ada 4 macam, yaitu 1. Sekolah normal atau normal school, mengeluarkan guru-guru untuk sekolah rendah. Lama pendidikan sekitar 4 tahun. Yang diterima di sana murid-murid tamatan sekolah rendah. Paling banyak di Amerika, tetapi telah dihapuskan dan sebagian dijadikan fakultas guru. 2. Fakultas guru atau teacher school, mengeluarkan guru untuk sekolah menengah. 3. Jurusan pendidikan di universitas atau Department of Education, yang dipimpin oleh guru-guru besar seperti dekan dan dosen. 4. Sekolah atau fakultas pendidikan. Di tengah-tengah fakultas diadakan sekolah atau fakultas khusus untuk pendidikan, maka siswanya dinyatakan sebelum titel ilmiah. Dinamika dalam pendidikan Amerika Serikat. Menurut hasil studi perbandingan yang dilakukan oleh Agustiar Syahnur pada tahun 2001, ada beberapa isu dan masalah pendidikan yang dialami oleh pemerintah dan masyarakat Amerika Serikat. Antara lain, 1. Banyaknya anak usia sekolah yang tidak diasuh langsung oleh orang tua mereka. Karena adanya dinamika perubahan sosial, masyarakat Amerika Serikat pada umumnya, baik sang ibu atau sang ayah memiliki kesibukan yang sangat tinggi di luar rumah. Hal ini akan dijadikan menjadi permasalahan yang serius bagi perkembangan sosial anak dilihat dari aspek psikis dan emosional. 2. Tingginya tingkat perceraian yang mengakibatkan banyaknya anak-anak usia sekolah yang harus diasuh oleh sang ibu sebagai single parent dalam rumah tangga. Tidak sedikit janda cerai di Amerika Serikat yang terpaksa harus berprofesi rendahan dan kasar. Hal ini juga mempengaruhi perkembangan sosial anak-anak bangsa. 3. Tingginya tingkat imigrasi yang umumnya berasal dari kalangan tidak mampu dan tidak terdidik, yang karenanya banyak di antara mereka yang tidak memperoleh pekerjaan yang layak. Hal ini menyebabkan masalah pendidikan anak-anak dari keluarga imigran tidak dapat teratasi. Ditambah lagi faktor bahasa dari kalangan imigran yang menyulitkan bagi anak-anak imigran itu sendiri jika mereka mendapatkan akses pendidikan. 4. Dari berbagai monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh berbagai badan resmi Amerika Serikat sendiri, ternyata kualitas pendidikan dan lulusan di Amerika Serikat masih kalah dibanding dengan negara-negara lain dalam standar internasional. Banyak anak-anak yang drop out dan tingginya kekerasan oleh anak